Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran dan perasaan kami umat manusia ini, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan berkenan bagi orang asing yang mau menyembahnya. Firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 725 before Christ atau sebelum Masehi, di mana pada waktu itu boleh dan dapat dikatakan bahwa belum ada orang di luar bangsa Israel atau umat Yahudi yang boleh diterima masuk ke bait Allah melayani Tuhan dan untuk menerima janji keselamatan dari Tuhan Allah. Meskipun demikian, secara jelas Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Allah akan menerima orang-orang asing yang mau taat, setia, menyembah dan melayani Tuhan untuk mempersembahkan korban di mezbah Tuhan itu. Mereka ini diperkenankan menerima perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian baru, janji keselamatan di mana orang boleh dan dapat untuk menerima keselamatan kekal kelak. Janji menurut kebenaran firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini digenapi ketika semua orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus, yaitu orang asing karena bukan orang Israel atau bukan Yahudi, yang mau sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus diizinkan Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan tinggal di dalam bait Allah atau rumah Tuhan. Sungguh ternyata juga bahwa Tuhan Allah izinkan kita yang adalah orang asing tetapi telah dipanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kelihatan di atas muka bumi ini. Tuhan memperkenankan kita untuk masuk ke dalam rumah Tuhan menjadi dan sebagai anggota keluarga besar kerajaan Allah untuk menikmati semua berkat dan kasih Tuhan yang begitu indahnya, penuh rasa damai dan kebahagiaan yang bersifat surgawi. Nah, renungan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak setiap pribadi orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus agar tetap mau menguji diri kita, benarkah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih kita karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan menjadi bersifat kekal kelak ketika kita akan dibawa kepada kehidupan yang abadi di surga itu. Dan itu dimungkinkan oleh kehadiran Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus yang oleh dasar kasih-Nya yang begitu besar sudah mengorbankan dirinya untuk disiksa, dianiaya sampai rela mati, menggantikan kita untuk disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, agar kita oleh kebangkitan dan kuasa maut, dari kuasa kematian kekal itu, agar semua umat manusia, umat yang berdosa ini boleh menerima keselamatan sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah disediakannya bagi kita. Sesungguhnya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini
agar lebih bersungguh-sungguh mau berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta mau mempersembahkan hidup kita ini untuk melayani Tuhan dan melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan perintahkan kepada kita umatnya dengan sepenuh hati, dengan usaha yang terbaik. Wujud nyata kita di dalam mau mengasihi Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah mengasihi saudara-saudara kita, bahkan juga pada semua orang, termasuk mereka yang memusuhi kita, dengan jalan mau berbagi kasih, dengan cara mau menolong, memperhatikan, mendoakan semua orang itu, supaya kita boleh menyalurkan berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu bagi orang lain juga. Ingatlah firman Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius 5 ayat 43-44 ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, yang mengingatkan kami agar kami bersungguh-sungguh untuk memahami bahwa Tuhan berkenan bagi orang asing yang mau menyembah Engkau, bertobat kepadamu, dan percaya sungguh-sungguh akan apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam wujud manusiawi, Allah yang telah, sedang, dan akan terus mau mengingatkan supaya umat manusia bertobat kepadamu. Maka sudah sewajarnya kami boleh Tuhan pakai terus untuk menjadi jalan berkat keselamatan juga bagi orang lain. Ketika dalam menjalani kehidupan banyaknya pergumulan yang memang kami hadapi, sehingga menyebabkan adanya sakit penyakit, baik itu hal yang berkaitan dengan jasmani kami ini maupun terutama penyakit-penyakit rohani kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan berlaku dan terjadi bagi hidup kami. Untuk itu kami mohon dalam kerendahan hati kami, campur tangan Tuhan melalui sarana, obat, dan perawatan untuk tubuh jasmani kami yang sedang sakit sekarang ini, memungkinkan kami boleh dipulihkan dan disembuhkan, terutama supaya sekaligus sakit penyakit rohani kami Tuhan pulihkan dan sembuhkan juga. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.